Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersuka cita untuk minggu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, dunia bisa memberikan kita alasan untuk khawatir, tapi Tuhan memberi jawaban mengapa kita tidak perlu khawatir. Dan karena itu pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, kita memberikan yang terbaik, pujian syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dia yang baik menerima pujian penyembahan kita. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, dan pujian segala puji syukur
Dimuliakan Engkau Tuhan dengan seluruh
kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat hati dan jiwa kami, mengangkat pujian dan penyembahan kami hanya buat Tuhan Yesus saja, Bapa yang layak kami puji dan kami sembah. Puji dan punya nama. Haleluya. Haleluya Tuhan, Kaulah pokok pujian kami, Kaulah mazmur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Saya percaya itu dalam kehidupan setiap kita merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita mengangkat pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan. Dia telah mengubah ratapan kita menjadi karya.
Kami tahu kami tidak bisa sendiri Tuhan, tapi firman Tuhan yang memberi jawaban. Engkaulah jawaban buat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami dengan bersyukur. Ku hadapi semua dengan bersyukur. Semua berlalu, Yesus, iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasa-Nya. Dengan bersyukur semua berlalu, dengan bersyukur, dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu, iman, doa, bersyukur semua besar kuasa-Nya. Dengan bersyukur semua berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau ambil waktu duduk diam. Pada pagi hari ini kami mau dengar kebenaran firman. Bicara untuk setiap kami Tuhan. Sempurnakan Tuhan, supaya kami boleh bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu kami boleh tangkap Tuhan, tapi kami boleh aplikasikan dalam kehidupan setiap kami untuk firman Tuhan yang dibagikan. Tuhan, urapi setiap kami, urapi Tuhan, supaya kami sungguh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah masukan kami Tuhan, dan Engkaulah jawaban untuk setiap permasalahan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk saat ini kami mesti punya kesempatan untuk duduk diam bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang membawa kebenaran firman, diurapi untuk setiap kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Baik, sebelum memulai pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari yang Tuhan berikan buat kami semua. Kalau kami masih bisa mengikuti ibadah online, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau kembalikan segala puji hormat kami kepadamu. Bapa, lewat Roh-Mu yang kudus, berikan kami pengertian hikmat untuk kami boleh menangkap setiap firman-Mu menjadi kekuatan buat hidup kami. Mari Tuhan, Engkau pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana, supaya kami semua boleh mengerti. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik, pagi ini tema yang disodorkan kepada saya adalah bangkit dan menjadi terang. Dalam satu kerangka tema besar, yaitu hidup dari kemuliaan sampai kemuliaan. Pak Kanadi minggu lalu sudah menyampaikan arti dari kemuliaan Tuhan, yaitu berbicara mengenai kehadiran Tuhan. Ya, kalau pada zaman dahulu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, kehadiran Tuhan dinyatakan lewat tiang api dan tiang awan. Begitu juga waktu zaman Daud, kemudian diteruskan oleh anaknya Salomo, kehadiran Tuhan dinyatakan dalam tabut perjanjian yang ditaruh di dalam bait suci. Ya, jadi pertanyaannya, mengapa Allah harus menyatakan eksistensinya, kehadirannya kepada manusia? Kita tahu kejatuhan manusia ke dalam dosa itu membuat hilang kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23.
Semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Manusia berusaha untuk mengembalikan kemuliaan Allah dalam hidupnya, tapi manusia pasti gagal. Hanya Allah saja yang sanggup untuk mengembalikan kemuliaan pribadinya kepada manusia. Jadi, berbicara mengenai kemuliaan Tuhan, berbicara adalah tentang eksistensi pribadi Allah yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, kemuliaan Tuhan adalah eksistensi Allah sendiri. Seperti Allah itu adalah kasih. Allah itu maha kuasa. Allah itu pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Dan itu pribadi Allah sendiri. Dalam Yesaya 40 ayat 5, mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk lihat ayat ini. Yesaya 40 ayat ke-5. Saya bacakan ya. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi ini sebenarnya nubuatan Nabi Yesaya tentang bagaimana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat seorang pribadi. Ya. Dan kita tahu ini berbicara tentang Yesus Kristus. Bahkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dan Ibrani 1 ayat 3, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ini mengkonfirmasi bahwa kemuliaan Allah yang dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel itu adalah sungguh pribadi Yesus sendiri. Terbukti mujizatnya menyatakan kemuliaan Allah. Kematian Kristus merupakan saat pemuliaannya. Naik ke surga dan tinggal dalam kemuliaannya. Bahkan dia akan datang kembali dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi pribadi Yesus yang adalah pribadi Allah sendiri, dia memiliki sesuatu yang gak bisa dilepaskan dari pribadinya, adalah kemuliaannya itu sendiri. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa hidup di zaman hari ini, zaman anugerah, ya, di mana kita bisa mengenal Kristus yang adalah kemuliaan Allah. Dia mau tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Rohnya yang membantu kita ketika kita jatuh, ya, dan dalam dikuasai oleh kedagingan, kita dimampukan untuk bangkit. Dan kita juga dimampukan untuk bangkit dari mengejar kepentingan diri sendiri, menjadi orang yang mengutamakan kepentingan Tuhan, dan bangkit menjadi terang yang bisa dilihat oleh orang di sekitar. Luar biasa, saudara. Karena kemuliaan yang Yesus yang kita miliki hari ini, itu memampukan saya dan saudara untuk bangkit dari segala permasalahan dalam hidup ini. Tanpa Kristus, saya yakin, saya percaya, orang gak akan bisa pernah bangkit dalam masalah hidupnya. Manusia akan berusaha sungguh-sungguh dengan kekuatan sendiri, tapi satu saat dia akan lelah, dia akan kecewa, dia tidak mendapatkan kekuatan, karena dia gak tahu bahwa kemuliaan yang Tuhan berikan buat hidup saya dan saudara, dan Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk kita bisa bangkit dari kekalahan, dari dosa, dari segala hal yang membuat kita terpuruk. Tapi kita bersyukur memiliki Kristus yang boleh dalam hidup kita ini, dan itu yang memampukan kita untuk bangkit. Dalam Yohanes pasal 17 ayat ke-22, saya bacakan ya. Yohanes 17
ayat ke-22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Saya ulangi. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ini adalah respon yang diinginkan Kristus ketika kita menerima kemuliaannya. Pertama adalah kita dimampukan untuk menempatkan prioritas utama dalam hidup ini. Apa itu? Yaitu kita punya waktu yang terbaik untuk bersekutu dan semakin intim dengan Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 berkata bahwa Tuhan memberikan kita lidah seorang murid supaya kita bisa menasehati orang yang lelah. Dan setiap pagi, katanya firman Tuhan, Ia mempertajam pendengaranku seperti seorang murid. Jadi kalau kita setiap hari membangun sebuah keintiman dengan Tuhan, kita mempertajam pendengaran kita akan maksud dan tujuan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan orang, kita bisa berkata-kata, kita bisa menasihatin orang, kita bisa menguatkan orang. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan hikmat Tuhan yang menuntun kita untuk kita bisa menasehati, memberi semangatnya. Dan yang kedua, respon yang diinginkan Kristus ketika manusia memperoleh kemuliaannya. Yang kedua adalah berani mengambil keputusan. Apa itu, saudara? Seringkali manusia diperhadapkan dengan sebuah pilihan, ya, dan nggak sedikit akhirnya manusia takut untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi tuntunan Tuhan dalam hidup kita itu akhirnya kita berani mengambil sebuah keputusan yang sangat radikal. Bahkan segala bentuk manipulasi tentang uang, kata firman Tuhan juga, uang bisa membuat orang akhirnya lupa, ya. Bahkan Tuhan sendiri dibandingkan dengan dewa uang, itu Mamon, ya. Makanya banyak orang yang terjerat dengan uang. Akhirnya mereka bisa memanipulasi segala macam bentuk, sehingga mereka nggak punya keputusan yang kuat untuk bisa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya mereka bisa jatuh dalam dosa dengan uang, ya. Bahkan orang bisa memanipulasi sesama kita, ya, dengan persaingan dunia yang semakin tajam ini. Orang bisa saling bersaing satu sama lain dan bisa saling mengkhianati satu sama lain, sehingga yang saingan kita bisa kita kalahkan dengan segala macam. Tapi kalau kita punya kemuliaan Tuhan yang hadir dalam hidup kita, kita tahu bagaimana menempatkan diri kita untuk kita punya kemampuan, diberi kemampuan untuk memutuskan yang benar dalam hidup ini. Saya punya pengalaman hidup, pernah saya bercerita di ibadah waktu itu, saya lupa kapan, tapi saya juga mau mengulangi lagi. Dalam suatu ketika ada relasi di mana pekerjaan saya sebenarnya progresnya sudah tinggal sedikit pembayarannya, tapi dia lupa sisa uang yang harus dibayarkan, dan dia memberi lebih. Tapi karena saya tahu kebenaran, mungkin kalau saya berpikiran culas, tidak tahu kebenaran, tidak ada kemuliaan Tuhan dalam hidup saya bisa memanipulasi juga dengan mengatakan, iya, terima kasih, cukup. Tapi orang itu akhirnya tertipu. Tapi karena Roh Kudus
selalu mengingatkan ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kamu. Sehingga saya berani untuk mengatakan yang benar bahwa harusnya pembayarannya tinggal sedikit gitu. Dan itu menurut dunia mungkin itu sesuatu yang bodoh. Kapan lagi untung gitu loh, mungkin kata dunia. Tapi firman Tuhan dan gereja selalu mengajarkan nilai-nilai kebenaran supaya kita hidup takut akan Tuhan. Terus berani mengambil keputusan menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Amsal 4 ayat 18 berkata bahwa hidup orang benar itu seperti fajar yang kian terang sampai rembang tengah hari. Jadi semakin hari semakin harusnya hidup orang benar itu semakin dilihat oleh banyak orang. Karena firman khotbah pada pagi hari ini berjudul bangkit dan menjadi terang. Harusnya kemuliaan Tuhan semakin nyata di dalam setiap kehidupan orang benar. Saya percaya kita semua masing-masing sedang belajar bagaimana menyatakan kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan, atau menyatakan pribadi Kristus kepada banyak orang. Seharusnya orang bisa melihat bukan pribadi kita yang kita tonjolkan kepada orang lain, tapi orang bisa melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Sebagai ayat penutup, mari kita buka sama-sama 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Saya percaya kita terus mengalami kemuliaan dan kemuliaan dalam hidup kita. Kata firman Tuhan, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup ini harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukan kitanya, tapi hidup kita sedang mencerminkan kemuliaan Tuhan kepada banyak orang. Sehingga orang terus melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin saudara? Amin. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat saya dan saudara, untuk saya dan saudara hidup dari kemuliaan sampai kemuliaan, menjadi orang-orang yang bangkit dan menjadi terang. Shalom, Tuhan memberkati.